kalau Bapak melanjutkan perjalanan terus ini, mungkin Bapak tidak akan selamat, kata. Auzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai cerita, saya ingin mengucapkan terima kasih ke teman-teman karena telah mengunjungi channel kami yang sederhana ini. Semoga terhibur dan bisa mendapatkan manfaat. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih ke teman-teman yang telah mensubscribe, like atau komen, atau bahkan men-share video yang telah saya bagikan. Langsung ke cerita. Cerita ini diceritakan oleh kenalan saya, ya, orang yang sangat saya kenal. Dan beliau menceritakan tentang perjalanannya, perjalanan orang, ya, namanya Pak Sabar. Beliau ketika itu sedang mengantar barang dagangan, pakaian ke Surabaya. Dari Solo ke Surabaya. Nah, ketika itu Pak Sabar ini memutuskan untuk melewati jalan pintas, bukan jalan pintas ya, jalan alternatif yang ada di lereng Gunung Lawu. Mungkin berniat sambil hiburan, ya, liburan. Dia melewati jalan tersebut dan akhirnya dia pun melewati jalan tersebut. Dan ketika itu mereka berangkat di malam hari dengan sore menjelang malam, dengan tujuan sebelum subuh mereka telah sampai di Surabaya. Nah, dalam perjalanan tersebut mereka tidak menemukan keanehan apapun. Mereka jalan terus seperti biasa dan melewati jalan yang lebih kecil. Kejadian ini terjadi tahun 90-an, jadi belum ada jalan tol dari Solo ke Surabaya seperti saat ini. Jadi mereka itu jalan antara Karanganyar, ya, dari daerah Karanganyar sampai dari daerah Sragen, lepas Sragen sampai ke Karanganyar, sampai ke kota Solo itu biasanya macet, apalagi kalau sore itu banyak truk-truk, ya. Jadi mereka melewati jalan alternatif tersebut, dan katanya jalan yang mereka lewati ini jalannya kecil, tapi mereka yakin dari jalan tersebut akan sampai ke tujuannya. Karena Gunung Lawu itu kan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi ketika kita berputar mengelilingi lerengnya itu,
kita akan sampai ke Jawa Timur, ke Magetan ya, Magetan atau Ngawi. Nah, mereka pun terus melewati jalan kecil tersebut. Tetapi karena mereka tidak pernah melewati ya, mereka hanya memakai insting dengan pikiran bahwa melewati jalan di sepanjang lereng gunung itu mereka akan sampai ke Jawa Timur. Di situ mereka mendapati belokan, di mana di belokan tersebut terdapat banyak pohon-pohon yang sangat besar. Tetapi jalannya terlihat lebih bagus. Jadi mereka pun memutuskan melewati jalan tersebut dibanding jalan yang sebelumnya mereka lewati. Karena jalannya lebih jelek, nah mereka berpikir bahwa jalan tersebut mungkin baru dibangun. Selain baru dibangun, pasti akan ada penunjuk jalan dan pastinya lebih cepat sampai, karena baru dibangun ya, pasti jalan alternatif yang lebih mendukung, yang lebih bagus menurut pikiran mereka. Akhirnya mereka pun lewati jalan tersebut. Jalannya lumayan besar dibanding jalan sebelumnya dan bagus. Ketika mereka melewati jalan tersebut, mereka terkejut. Jadi di kanan kiri mereka itu tiba-tiba banyak sekali perkotaan. Jadi di sepanjang lereng Gunung Lawu ini rata-rata hutan dan pedesaan. Tapi ini mereka melihat perkotaan seperti di kota Jogja, bahkan lebih bagus lagi kotanya. Sepanjang kanan kiri perkotaan, mall. Padahal ketika itu di Solo pun tidak ada mall ya, baru sedikit. Paling swalayan. Nah, mereka pun mulai berpikir, apa benar di lereng Gunung Lawu nih ada perkotaan semacam ini. Tapi mereka tetap terus melakukan perjalanan, dan mereka melihat keanehan yang lain. Salah satunya, jalan yang mereka lewati ini terlalu lurus dan tanpa belokan sama sekali dan tanpa tanjakan. Padahal ketika kita melewati daerah pegunungan itu biasanya ada tanjakannya dan ada belokan-belokannya. Tapi ini jalannya terlalu lurus. Jadi lurus terus, samping kanannya kota-kota yang besar, perkotaan, dan sama sekali tidak ada tanjakannya. Tapi mereka terus melewati jalan tersebut. Nah, di sini muncul keanehan selanjutnya. Jadi ketika mereka melewati jalan tersebut sampai berjam-jam, yang mereka lihat di kanan kiri itu tidak berubah ya, perkotaan semuanya. Biasanya kan normalnya ketika kita melakukan perjalanan sekitar paling lama ya 2 jam lah, biasanya kita akan lepas atau keluar dari perkotaan, melewati persawahan atau hutan, apalagi di daerah pegunungan. Tapi ini tidak, sampai berjam-jam jalan yang mereka lewati tidak berubah, dan tidak ada penunjuk arah sama sekali untuk pergi ke arah Jawa Timur ya, ke arah Magetan atau Madiun atau Ngawi, yang kota-kota yang dekat situ.
atau ke arah Surabaya. Jadi mereka mulai berpikir-pikir, ini sebenarnya kota apa, jalan mana, kok di pegunungan jalannya lurus terus, kok kotanya besar tapi mereka tidak pernah mendengar. Dan kotanya luas sehingga mereka tidak lepas, tidak pernah keluar dari perkotaan tersebut. Akhirnya setelah kelelahan melakukan perjalanan, itu sudah memakan waktu berjam-jam ya. Kalau ukuran normalnya mereka mungkin sudah dekat dengan Surabaya ya. Sudah melewati banyak perkotaan ya. Tapi ini masih terus dalam kota tersebut dan tidak ada kejelasan sampai mana mereka. Akhirnya mereka memutuskan berhenti. Lalu mereka jadi mereka memutuskan untuk mencari rumah makan di pinggir jalan atau tempat makan, karena mereka juga sudah lapar ya. Sudah lapar, jadi mereka mencari tempat makan sekaligus untuk menanyakan arah ke Surabaya tadi. Sebenarnya dari tadi mereka ingin bertanya, tapi rata-rata di pinggir jalan itu kondisinya sepi, jadi tidak kelihatan orang, cuman kelihatan kota yang besar tapi sepi, tidak kelihatan orang, sehingga mereka bingung mau bertanya kemana. Nah, setelah beberapa lama melakukan perjalanan tersebut, akhirnya mereka bertemu warung di pinggir jalan, dan mereka pun memutuskan berhenti di jalan tersebut dan turun dan mampir ke warung tersebut. Nah, mereka pun makan di warung tersebut, makan nasi ya, nasi lauk sayur, dan juga ngopi. Setelah itu mereka bertanya, "Pak, sebenarnya kita ini sekarang ini di kota apa? Dan jalan ke arah Surabaya itu mana? Dan masih berapa lama lagi kira-kira?" Nah, ketika bapak pemilik warung itu ditanya hal tersebut, dia terlihat terkejut dan mengamati Pak Sabar. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa, dia hanya diam saja. Sampai Pak Sabar pun mengulangi pertanyaannya. Tapi bapak ini tetap diam, tidak menjawab. Hanya menatap Pak Sabar, terus dia tersenyum. Dia tidak menjawab apa-apa. Akhirnya Pak Sabar ini sungkan mau menanyakan lagi. Akhirnya dia kembali makan dan minum sampai selesai. Nah, ketika dia telah selesai, dia mencoba menanyakan lagi sekali lagi ke bapak tadi. Pak, ini sebenarnya saya ini sekarang sampai di kota mana? Dan
berapa lama lagi sampai ke Surabaya? Apakah saya harus terus mengikuti jalan ini? Pak Sabar bertanya seperti itu ya. Bapak ini hanya diam. Tetapi kemudian dia menyampaikan sesuatu ke Pak Sabar. Pak, kalau Bapak melanjutkan perjalanan terus ini, mungkin Bapak tidak akan selamat, kata Bapak, kata pedagang tadi. Kalau saya boleh menyarankan, sebaiknya Bapak diam saja di sini, di mobil Bapak, tidur saja. Kemungkinan besok pagi Bapak malah bisa melanjutkan perjalanan Bapak untuk pulang. Nah, mendengar jawaban tersebut, Pak Sabar pun ngomong, kami besok subuh itu kami harus sampai ke Surabaya, Pak. Jadi kami tidak mungkin tidur di tempat ini. Mendengar jawaban Pak Sabar tersebut, bahwa pedagang ini kembali menyampaikan dengan nada yang lebih serius ya. Pak, pokoknya Bapak bawa mobil Bapak ke dekat warung ini dan Bapak tidur saja di mobil tersebut. Besok pagi Bapak baru melanjutkan perjalanan. Mendengar perintah tersebut dan terlihat orang ini terlihat sangat serius, akhirnya Pak Sabar pun tidak enak ya, mau membantah. Akhirnya dia memutuskan membawa mobilnya ke dekat warung tersebut. Jadi di suatu posisi yang gelap, di situ ada satu tempat yang gelap. Dia disuruh menaruh mobilnya di situ dan Pak Sabar pun tidur di mobil tersebut. Akhirnya beliau tidur di situ dengan keluarganya yang dibawa. Sampai mereka benar-benar tertidur dan tidak sadar. Nah, ketika mereka terbangun, mereka sangat terkejut karena ketika itu ternyata mereka sedang tidur di tengah hutan. Jadi mobilnya tadi ada di tengah hutan ya, dan tidak mungkin mobil tadi bisa sampai ke sana melewati pepohonan-pepohonan yang besar. Nah, akhirnya di tengah keterkejutannya Pak Sabar pun turun dan berusaha mencari pertolongan. Jadi hutan tersebut tidak terlalu jauh dari jalan karena dari situ terlihat ada jalan raya, jalan kampung. Dia pun keluar minta pertolongan dan akhirnya oleh warga ditolong. Mobilnya dikeluarkan dengan susah payah dengan menebang beberapa pohon. Nah, lokasi kejadian ini tidak perlu saya ceritakan. Yang jelas di sebuah tempat di antara Solo sampai ke Jawa Timur ya. Mungkin banyak kisah-kisah lain yang terjadi yang hampir sama, atau mungkin ini juga salah satu versi ya. Yang penting tidak penting kisahnya, tapi
manfaat manfaat yang bisa kita petik dari kisah tersebut atau pelajaran, bahwa ketika kita melakukan perjalanan, jangan lupa kita berdoa, jangan sampai kosong pikiran kita, dan sebaiknya selalu berzikir, ya, ingat Tuhan, sehingga kita tidak mengalami kejadian-kejadian seperti tersebut. Kejadian seperti ini kan biasanya terjadi ketika kita merasa kelelahan, sehingga pikiran kita kosong atau konsentrasi kita kurang, sehingga kita bisa disesatkan oleh makhluk gaib sejenis jin seperti ini. Mungkin ini saja cerita yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.